Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5521. Harvey York menarik napas dan menenangkan emosinya. Lalu perlahan berkata, "Kamu berani bernyawa. Kamu harus tahu konsekuensinya." "Oh, tidak. Tidak. Saya hanya di sini." Anda dan Tuan Muda York tidak memiliki dendam di masa lalu. Tidak ada dendam baru-baru ini. Dan bahkan ada banyak ruang untuk kerja sama. Mengapa saya harus bergaul dengan Nona Mandy Zimmer? Saya datang hari ini karena saya tidak sengaja mendapat pesan. Mungkin Master York, Anda tidak terlalu peduli dengan berita. Tetapi jika Anda peduli dengan berita, Anda harus tahu bahwa pesawat yang terbang dari Wolsing keluar tembok besar menghilang kemarin. Yang tidak Anda ketahui, Tuan Muda York, adalah Nona Zimmer ada di pesawat, retakan. Harvey York menghancurkan sandaran tangan kursi dengan satu tangan. Dan ekspresinya sangat tajam. Warung makanan Jinling. Dalam kotak terpisah, ada semangkuk sup bihun darah bebek di depan Harvey York, yang terlihat harum. Namun, dia memegang sumpit saat ini. Tetapi dia tidak bermaksud makan. Dia hanya melihat anjing di sisi yang berlawanan dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Enrique Laskurain melepas jasnya, menyingsingkan lengan bajunya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda York, Anda tidak tahu banyak tentang masakan Jinling. Sebenarnya, selain sup bihun darah bebek, tidak ada yang enak di warung Jinling. Misalnya, semangkuk sup bihun darah bebek di depan Anda tampak sederhana. Tetapi sebenarnya butuh darah 100 bebek untuk membuatnya. Dalam hal ini, tidak hanya kelezatan rasanya yang dijamin, tetapi juga sama sekali tidak ada bau bebek. Ini langka dan berharga, semangkuk sup bihun seperti itu. Jika kamu tidak menyiapkannya sebelumnya, kamu tidak dapat memesannya sama sekali. Jadi jangan kasar." Selama percakapan, Enrique Laskurain juga mengirimkan beberapa piring pangsit sup, stiker panci, dan kulit renyah ke api. Untuk camilan terkenal di Jinling ini, dia sangat senang memakannya. Dan tidak ada kekuatan seperti yang seharusnya dimiliki oleh orang berpangkat tinggi. Namun, orang seperti itu seringkali lebih menakutkan daripada atasan yang suka berpura-pura. Karena dia bisa tenggelam. Dia secara alami bisa memanjat. Belum lagi soal hubungan Hall of Longevity dan Harvey York. Enrique Laskurain berani duduk berhadapan dengan Harvey York di depan publik yang sudah menunjukkan keberaniannya. Harvey York mengambil sumpit dan menarik napas. Tetapi ada sedikit rasa pahit di mulutnya. Dan dia tidak bisa merasakannya. Namun, dia juga memahami kebenaran bahwa tergesa-gesa tidak cukup. Dan menunggu dengan sabar sampai anjing itu selesai makan. Lalu berkata dengan dingin, "Katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa pesawat itu jatuh? Kamu ada di mana sekarang? Tangan istana panjang umurmu." Enrique Laskurain memakai teh putih puding dan menyesapnya. Dan menunjuk ke Harvey York dengan jempol, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Longman, perwakilan dari Country Martial Alliance, dan Pangeran Cahaya Selatan. "Dalam keadaan seperti itu, kamu bisa menunggu dengan sabar sampai aku makan makanan ini. Aku mengaguminya. Jika itu masalahnya, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu, Tuan Muda York. Karena omong kosong, itu tidak menghormatimu." Enrique Laskurain mengeluarkan ponselnya, memanggil sebuah foto dan meletakkannya di depan Harvey York. Ada gunung dan gunung. Dan ada garis besar pesawat terbang. Pesawatnya ada di sini. Di Gunung Zongnan. Yun Sen tidak tahu harus pergi kemana. Tidak jauh dari Jinling.
Sekitar 200 kilometer. Dan butuh 2 jam untuk berkendara ke sana. Terima kasih. Harvey York berdiri. Mengangkat telepon Enrique Laskurain dan hendak pergi. Namun, Enrique Laskurain tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, saya tidak mengatakan itu. Orang-orang ada di sana sekarang. Bab 5522. Harvey York berhenti dan berkata ringan. Apa maksudmu? Enrique Laskurain tersenyum dan berkata, itu tidak berarti apa-apa lagi. Saya hanya takut Tuan Muda York akan pergi ke sana tanpa hasil. Mata Harvey York menjadi dingin. Tanpa menunggu Harvey York marah, Enrique Laskurain terus berkata dengan tenang. Menurut informasi yang saya dapatkan, semua orang di pesawat ini disandera. Orang-orang di pesawat pada dasarnya sudah pergi. Kecuali beberapa anggota kru yang tidak berharga yang langsung dibungkam. Semua orang dikirim ke tempat yang sesuai. Misalnya, elit terpenting dari lembaga penelitian telah dikirim ke pimpinan aula panjang umur. Misalnya, beberapa eksekutif dari perusahaan yang terdaftar juga telah diatur untuk menuntut uang tebusan. Adapun mereka yang tidak memiliki mata panjang dan menolak untuk menjelaskan identitas mereka, mereka tidak akan jauh lebih baik. Harvey York mengerutkan kening ringan, dan kemudian berkata, tindakan Anda di istana panjang umur tidak jauh berbeda dari bandit biasa. Enrique Laskurain menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, 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 ini berbeda. Mungkin aku tidak menjelaskannya sebelumnya. Meskipun Hall of Longevity kami memiliki struktur organisasi dasar, bagaimana bangsawan utama dan wali utama melakukan sesuatu tergantung pada gaya pribadi mereka. Hal favorit saya, misalnya, adalah mengobrol dengan orang-orang dan berteman. Dalam hal ini, bukankah lebih baik daripada berkelahi dan membunuh? Harvey York berkata dengan dingin. Bicaralah tentang poin-poin penting. Enrique Laskurain terkekeh dan berkata, Tuan Muda York, kesabaran Anda tampaknya tidak terlalu bagus. Tapi jangan khawatir. Aku yang terbaik dalam mengamati kata-kata. Jadi, sebaiknya saya beritahu Anda bahwa saat ini Nona Mandy Zimmer tidak dalam bahaya. Mendengar kata-kata Enrique Laskurain, Harvey York menghela nafas. Tapi malam ini, mungkin, anjing itu terus berbicara dengan ringan. Menurut informasi yang saya dapatkan, Nona Mandy Zimmer telah dikirim ke kapal pesiar di Sungai Qinhuai. Di tempat itu, akan ada lelang bawah tanah besar malam ini. Sayangnya, Nona Mandy Zimmer, yang tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya, telah dianggap sebagai barang langka di bagian bawah kotak. Dan penyelenggara pelelangan adalah aula panjang umur. Harvey York maju selangkah, mengambil kera Enrique Laskurain, dan berkata dengan dingin, kau mengancamku. Tidak, tidak, Tuan Muda York. Jangan salah paham. Wajah Enrique Laskurain penuh dengan senyuman. Dia membuka jari Harvey York satu per satu. Lalu melanjutkan berbicara. Saya akan mengatakannya lagi. Saya tidak suka berkelahi dan membunuh. Kita semua adalah orang yang beradab. Setidaknya, pada tahun-tahun ketika aku bertanggung jawab atas daerah Gangnam, kamu belum pernah mendengar tentang apa yang dilakukan Hall of Longevity untuk membunuh orang dan mencuri barang, kan? Harvey York tahu bahwa ada sesuatu dalam kata-kata Enrique Laskurain. Dan pada saat ini dia berkata perlahan, lanjutkan. Kapal pesiar itu turun dari Walsing di sepanjang Grand Canal. Anjing itu tersenyum. Tuannya adalah Bernadette Green. Dan yang bertanggung jawab atas kapal pesiar adalah bawahannya yang cakap. Harvey York berkata dengan dingin. Karena kapal pesiar itu milik Bernadette Green. Apakah dia tidak tahu hubungan antara Mandy Zimmer dan aku? Enrique Laskurain mengangkat bahu dan berkata, Tuan Muda York, mungkin Anda tidak tahu. Saya, penjaga Enrique Laskurain peringkat bawah,
memiliki ribuan orang yang bekerja untuk saya. Bernadette Green. Venerable Bernadette. Apakah menurut Anda dia akan memiliki lebih sedikit orang? Orang-orang ini melakukan sesuatu. Akankah mereka melaporkannya secara rinci? Atau, mari kita perjelas. Jika Bernadette Green tahu bahwa Nona Mandy Zimmer jatuh ke tangannya secara tidak sengaja, pada saat ini, orang yang mengobrol dan makan denganmu seharusnya bukan aku, kan? Bab 5523. Harvey York memandang Enrique Laskurain dengan dingin. Kamu berbicara omong kosong untuk waktu yang lama. Kamu hanya ingin memberitahuku. Mandy Zimmer sekarang berada di tangan bawahan Bernadette Green. Dan Bernadette Green sendiri tidak mengetahuinya. Begitu kamu kesal, kamu akan memberitahu Bernadette Green tentang hal itu, kan? Enrique Laskurain tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, Anda salah memahami saya terlalu dalam. Mungkin saya harus mengatakan satu hal lagi, sehingga Anda dapat meringankan kesalahpahaman saya. Karena itu, Enrique Laskurain melambaikan tangannya untuk membiarkan para pengikut di sekitarnya mundur. Kemudian dia berdiri perlahan. Melihat sedikit kesepian di garis besar Gunung Zijin tidak jauh. Dan berkata perlahan, saya hanya seorang mahasiswa pascasarjana biasa di Universitas Kedokteran. Tapi tesis kelulusan saya menerbitkan teori bahwa sel-sel tua manusia bisa benar-benar menghilang melalui beberapa cara genetik. Karena makalah ini, generasi Enrique Laskurain sebelumnya menemukan saya. Dan setelah kematiannya, posisi Enrique Laskurain juga jatuh ke tangan saya. Setelah menjadi anjing, saya menemukan manfaat besar. Yaitu, aula panjang umur memiliki dana dan energi. Dan itu juga bisa mendapatkan beberapa hal legendaris yang tak terbayangkan untuk membiarkan saya menyia-nyiakan dan meneliti. Dan juga membuat kemajuan besar dalam teori sel saya. Pada saat itu, saya adalah bintang yang sedang naik daun di Hall of Longevity. Dan saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam semua jenis acara top di Hall of Longevity. Seiring berjalannya waktu, teori sel saya diteliti. Dan saya dengan bodohnya memberikan teori itu kepada kepala kuil untuk dilihat. Sejak itu, posisiku di aula panjang umur telah berubah drastis. Akhir dari 12 cabang duniawi selalu merupakan akhir dari 12 cabang duniawi. Dan seorang mahasiswa kedokteran biasa, duduk di posisi ini, pasti akan membuat beberapa orang yang tertarik pada atasan terlihat cemburu. Bagaimanapun, posisi ini tidak hanya memiliki otoritas tinggi, tetapi juga dapat mengendalikan wilayah Gangnam saja. Selain itu, saya belum bertanggung jawab selama bertahun-tahun. Tetapi saya juga telah membuat Enrique Laskurain silsilah menjadi sepotong besi. Sehingga orang lain di aula panjang umur tidak dapat campur tangan. Jadi mereka secara alami lebih kesal dengan saya. Sebelumnya, di Jinling, saya tidak sepenuhnya tidak berdaya. Saya hanya tidak ingin memiliki konflik besar dengan 6 keluarga tersembunyi. Jadi saya memilih untuk menghindarinya. Ini membuat Hall of Longevity sangat tidak puas. Jadi mereka telah mengatur Lucas Weiner ingin memasuki Jinling. Dan bahkan ingin menggantikanku. Tapi untungnya, Lucas Weiner dihapuskan oleh Master York. Dan mereka mengarahkan pandangan mereka pada Araceli Hoffman lagi. Mereka ingin secara langsung mengendalikan Jinling dan bahkan Gangnam melalui Araceli Hoffman. Ucapkan kata-kata manusia, Harvey York berkata dengan dingin. Enrique Laskurain mengangkat bahu dan berkata, singkatnya, saya suka penelitian medis. Dan saya tidak suka berkelahi dan membunuh di arena. Saya tertutup untuk negara. Dan tentu saja banyak dari rencana orang lain di aula panjang umur tidak dapat dilakukan. Jadi, kali ini, keluarga Jinling Hoffman dan Bernadette Green telah mencapai kesepakatan. Yaitu,
Selama keluarga Hoffman bisa mendapatkan peta 6 keluarga tersembunyi untuk Bernadette Green. Kalau begitu Araceli Hoffman bisa duduk di kursi anjing itu. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana denganmu?" Enrique Laskurain tertawa dan berkata, "Pendahulu Enrique Laskurain yang tidak tahu seni bela diri. Setelah aku mati, bisakah seseorang membalaskan dendamku?" Harvey York berkata dengan ringan, "Karena Anda tahu situasi Anda. Jangan pikirkan cara untuk membunuh Araceli Hoffman. Omong kosong apa yang Anda bicarakan dengan saya?" Enrique Laskurain tersenyum dan berkata, "Tuan Muda York, teman seorang teman belum tentu seorang teman. Tapi musuh dari musuh jelas merupakan objek kerja sama. Sejak saya tahu bahwa Nona Zimmer jatuh ke tangan garis keturunan Bernadette Green, saya tahu bahwa ada ruang untuk kerja sama antara Anda dan saya. Sederhananya, kerja sama Anda dengan saya tidak hanya membantu saya, tetapi juga membantu Anda dan Nona Mandy Zimmer, kan?" Harvey York mencibir dan berkata, "Kalian menculik tiket dari aula panjang umur. Dan sekarang Anda akan menggunakan berita ini untuk menjual bantuan kepada saya. Apakah kamu yakin ini adalah kolaborasi?" Bab 5524. Enrique Laskurain menunjukkan senyum yang sangat cerah. "Tentu saja kerjasama. Saya tahu gaya Master York dalam melakukan sesuatu. Karena seseorang berani memindahkan Nona Mandy Zimmer, maka orang yang memindahkannya akan dihukum. Selama Tuan Muda York bergerak, orang-orang dari garis keturunan Bernadette Green secara alami akan terluka. Bukankah?" Harvey York berkata dengan dingin. "Bagaimana dengan kondisinya?" Jelas Harvey York tahu betul bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Senang. Anjing Laskurain mengacungkan jempol. "Tapi orang tidak bunuh diri demi diri mereka sendiri. Aku tidak bisa tidur di malam hari jika aku tidak menyingkirkan Araceli Hoffman, yang selalu ingin aku mati." Harvey York tertawa dan berkata, "Itu benar. Apa sebutan Tuan Muda York? Ayo. Mulai hari ini, aku akan menjadi kakakmu. Namaku Saudara York." Jam 8 malam. Sebuah kapal pesiar yang indah sedang melaju di Sungai Qinhuai. Segera, kapal pesiar datang ke pusat sungai di hilir Sungai Qinhuai. Di tempat ini, ada sebuah kapal tangker minyak besar yang diparkir di sini. Itu dihiasi dengan lentera dan terlihat sangat makmur. Kapal pesiar seperti itu awalnya berlayar di laut lepas dan menyediakan layanan global. Namun sejak merebaknya pandemi global, kapal pesiar tersebut langsung membatalkan itinerari internasionalnya. Dalam 2 tahun terakhir, pada dasarnya telah berlabuh di pelabuhan kota-kota besar di China untuk menyediakan beberapa layanan. Karena tempat terdaftar kapal pesiar tersebut adalah hubungan negara kecil di luar negeri. Di satu sisi, kapal pesiar menjadi enklave. Hukum Raja Negara Ha tidak berlaku di tempat ini. Jadi jangan melihatnya sebagai kapal pesiar. Tetapi ini adalah tempat di mana semua agama kelas 3 dan 9 menginjakkan kaki. Ketika kapal pesiar itu diparkir dan tiba di geladak, Harvey York melihat orang-orang dari semua warna kulit muncul. Banyak orang memiliki aura yang kokoh. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Mereka bukan orang biasa. Selain itu, beberapa tempat yang seharusnya kamar tidur kini telah diubah menjadi kios yang menjual segala macam barang yang tidak mungkin muncul di negara Ha, yang membuat orang sedikit mengernyit. Jelas, ini adalah tempat yang melanggar hukum yang berjalan di tepi hukum Raja Negara Ha, dan juga merupakan wilayah abu-abu yang tidak diketahui orang biasa. Dan karena itu adalah kapal pesiar, itu bahkan lebih tidak pasti. Bab 5525. Harvey York tidak melihat lebih dekat, tetapi mengikuti di belakang Enrique Laskurain dan berjalan ke kabin. Disitulah rumah lelang bawah tanah hari ini. Dekorasi tempat ini sangat indah.
dan menempati hampir sepertiga dari seluruh ruang kapal pesiar. Tidak hanya luas, tetapi juga sangat atmosfer. Selain Enrique Laskurain, Rahel Hardy, yang bertanggung jawab atas perlindungan pribadi Enrique Laskurain, juga mengikuti. Enrique Laskurain tidak perlu datang, tetapi untuk menunjukkan ketulusannya, dia akhirnya membawa Harvey York secara pribadi. Lagi pula, dia tahu betul bahwa ketika bekerja dengan seseorang seperti Harvey York, dia harus menunjukkan ketulusannya. Jika Anda terlalu memikirkannya, Anda mungkin akan ditampar sampai mati oleh Harvey York hari itu. Karena Enrique Laskurain ingin menjual nikmat, maka harus dijual lebih besar. Tunggu sebentar. Siapa kamu? Tepat ketika Harvey York dan rombongannya hendak memasuki lokasi lelang, di pintu, beberapa pria berjas dengan senjata api menghalangi jalan mereka. Ketika mata mereka tertuju pada Enrique Laskurain, rasa jijik melintas di mata mereka. Jelas, orang-orang ini harus tahu Enrique Laskurain. Bagaimanapun, Enrique Laskurain juga yang terakhir dari 12 cabang duniawi. Dan orang-orang ini juga berasal dari Aula Panjang Umur. Tetapi pertanyaannya adalah, dalam organisasi semacam ini yang menganjurkan kekuatan dan energi, bagaimana Enrique Laskurain, seorang sarjana tanpa kekuatan, dapat dihargai? Jadi bukan hanya Bernadette Green yang memandang rendah Enrique Laskurain, dan siap membiarkan Araceli Hoffman menginjaknya. Bahkan bawahan Bernadette Green tidak menganggap serius Enrique Laskurain. Siapa aku? Kamu tidak tahu. Enrique Laskurain tersenyum pada orang-orang ini. Hari ini, saya hanya datang untuk melihat pelelangan Anda. Apakah kamu masih akan menghentikanku? Siap untuk melakukan kejahatan berikut. Aku tidak bisa membantumu yang mulia Bernadette Green. Dan aku tidak bisa membantumu karakter kecil. Mendengar kata-kata acuh tak acuh Enrique Laskurain, beberapa pria berjas saling memandang, dan kemudian tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama. Lord Enrique Laskurain, menurut Anda berapa hari Anda bisa duduk di posisi ini? Datanglah ke pelelangan kami saat ini. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda meminta belas kasihan dari Yang Mulia Bernadette? Saya katakan, Yang Mulia Bernadette tidak ada di sini hari ini. Jadi, tidak ada gunanya bagimu untuk memohon belas kasihan. Tentu saja, jika kamu harus masuk dan melihat pelelangan garis keturunan kita, itu bukan tidak mungkin. Hanya satu syarat. Pria terkemuka berjas itu mengangkangi kaki kirinya, menunjuk ke bawah, dan berkata, lakukan di sini. Kalian semua, sama saja. Mendengar ini, Enrique Laskurain menghela nafas tak berdaya. Harvey York melirik Enrique Laskurain dengan setengah tersenyum, dan berkata, sejujurnya, ketika saya baru saja makan, saya skeptis dengan kata-kata Anda. Sekarang aku percaya. Kamu benar-benar tidak mencintai ibu atau ayahmu di Aula Panjang Umur. Bekerjalah dengan orang-orang seperti Anda yang putus asa dan siap menenggelamkan perahu mereka. Aku lega. Adapun masalah sepele seperti itu sekarang, aku akan mengajarimu apa yang harus dilakukan. Mendengar kata-kata Harvey York, pria terkemuka dalam setelan itu menyeringai dan berkata, wah, meskipun saya tidak tahu dari mana wajah putih kecilmu itu berasal. Tapi tidak baik berpura-pura berada di sini. Karena kamu tahu Aula Panjang Umur. Kamu harus tahu bahwa kapal pesiar ini adalah situs Aula Panjang Umur kami. Karena itu, pria berjas itu menunjuk ke dirinya sendiri dan mencibir. Situs saya. Dengarkan saya. Harvey York berkata dengan ringan. Dulu. Sekarang, tidak lagi, Rahel. Beritahu mereka siapa tuannya di sini. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit.
Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.